kalian bikin resume bikin resume dari apa kajian kitabnya Ustaz gitu ya waktu hari kajian asatid ya. Hari apa hari Kamis itu bagus dibikin resume nanti dikumpulkan beres-beres tehnya udah ada gitu. T2 ya targetnya itu kita sebelum kalian beres itu berarti ada buletin yang sudah dibukukan di buletin kalian dosen kalian terus resume kami biasamanya soalnya nggak resume gitu kayak ketik ke laptop atau badai langsung diketik kan satu-satu nerjemahkannya kan apa yang kalian pahami tulis ya resume gitu. Nah baik kita mulai. Ramadan libur ya ustad-ustadnya sibuk sibuk imaman sedang sibuk nyiapkan pangaosan ya. Kemarin teh sampai mana ya? Nah sini ya sekarang dari sini siapa yang baca? Oh Putra wal arabi wal arabu wal arabu bijanibi dzalika kanu yadribu kanu yadribu bihim al mislu masalu misla al misla. Lihat ini ya kalau di sini sudah ada kanu ininya fiil biasanya ininya maf'ul bih. Kenapa? Karena fa'ilnya itu adalah domir wawu ini biasanya seperti itu. Kanu yadribu bihimul masalah atau misla masalah gitu. Tuh jadi ininya jadi maf'ul bih pasti. Kalau ada isim setelah fiil tapi sebelumnya ada kanu ada wawu gini, nah itu rata-rata biasanya fa'ilnya adalah wawu ini. Keadaan mereka itu kan udah tuh keadaan mereka apa keadaan mereka itu yadribul masalah. Nah itu. Terus fi az-zakai wasifai sofai at-tabai wa quwwati adzik zakaratu dakiratu ti dakirati wasurati al hifdi wa innaka latajidu zalika bener latajida wa innaka latajida zalika fi hifdihim li'an nasa bihim wa ash'arihim wa tawarihi jadi ismul ladzi lain wa tawarihu wa qaihim wa qaihim wa ayamihim ma'a ihati ti wad dukuti wadiqoti walidzalika kana sahabatu yahfaduna as-sunnatu sunnati ya ada kana ininya fa'il sahabatu ini fi'il ininya pasti biasanya maf'ul bih as-sunnata fi suduri. Oke, dah. Kita lanjutkan ya. Kemarin membahas tentang bagaimana hadis itu memang cocok diturunkan di Arab. Jadi tidak ada satupun peradaban agama manapun yang dia bisa menjaga perkataan Rasulnya seperti orang Islam menjaga perkataan Rasul.
Dan ini yang ingin dihancurkan oleh orang-orang Kristen misionaris. Di misionaris itu kan ada ya, salah satunya surat-surat dari Paulus ya, surat dari Paus gitu. Paulus. Yang pertama itu mereka susah untuk membedakan mana ucapan Nabi Isa, mana ucapan Rasul-Rasul. Saya Paulus itu bingung mereka tuh mana qaul ulama dan qaul Rasul. Makanya di Injil itu bercampur itu antara ucapan Nabi Isa, firman Allah ya itu ya dengan ucapan Paulus. Nah, makanya penting di dalam agama Islam itu ada hadis. Kenapa? Karena hadis itu bisa dibedakan mana ucapan Rasul, mana ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, mana ucapan para ulama. Caranya bagaimana? Nah, hadis itu tepat sekali turun ke bangsa Arab. Kenapa? Ini alasannya. Wal Arabu, dan orang Arab itu bijani bidzalika, di samping itu, maksudnya kan orang Arab itu ummi, tidak bisa membaca. Otomatis kalau yang tidak bisa membaca, satu-satunya cara mereka bertahan hidup adalah dengan ya mendengar hukumah, leungit atau dengan Melihat. menghafal. Seperti orang yang buta, satu-satunya cara mereka untuk hidup adalah dengan orang buta tidak bisa melihat, mendengar. So, pendengaran orang yang buta biasanya lebih tajam daripada orang yang melihat. Normal. Ya. Seperti kelelawar, kan kelelawar buta ya. Kelelawar tidak bisa melihat atau pandangannya buram, tapi pendengarannya luar biasa sampai dia bisa menghindari benda yang ada di depannya. Saya dulu pernah nonton video YouTube ya, ada orang buta main basket. Kebayang? Basket, orang buta main basket. Basketnya ngalungkeun bola kanu keranjang. Itu kan harus dilihat, tapi orang buta itu seperti dia mendengar getaran. Jadi getaran itu berfungsi sebagai penentuan letak benda. Nah itulah orang yang buta. Pendengarannya itu pasti luar biasa. Makanya dia itu bisa apa? Bisa jalan dan bisa sadar, oh, ini di depan ada ini. Dan ketika ada yang menyapa, hey, oh ini ya, langsung kenal. Karena pendengarannya tajam. Orang Arab pun seperti itu. Karena rata-rata tidak bisa membaca, maka hafalan mereka kuat. Nah di sini disebutkan wal Arabu, dan orang Arab itu kanu yadribu fihimul mathala fi zakai was safa'it tabai. Mereka itu dapat diperumpamakan, dapat disamakan dengan seseorang yang dia itu memiliki kecerdasan dan juga memiliki karakter yang murni, wa quwwati dzakirah, dan juga cepat untuk menghafal, wa sur'atil hifzi, dan juga cepat. Kuat hafalannya, cepat untuk menghafal. Jadi orang Arab itu adalah bangsa yang otaknya itu bersih, karakternya itu kuat, karakternya itu tidak neko-neko gitu ya. Kuat hafalan. Kemudian hafalannya kuat, cepat juga menghafal. Karena cepat menghafalnya, sudah menghafal dia kuat. Nah, itu bangsa Arab. Nah, wa innaka latajida, dan sesungguhnya hal itu dapat diketahui, dapat dilihat, dapat ditemukan fi hifdzihim li ansabihim wa asy'arihim. Dapat diketemukan dari bagaimana mereka menghafal nasab dan juga syair. Itu ya. Jadi tidak ada satupun bangsa yang lebih mencintai syair daripada bangsa Arab. Di bangsa Arab itu bicaranya saja sudah puitis. Jadi bicara pabalas-balas syair itu kan biasa. Jika menurut pantunnya di bangsa Melayu kan ada pantun. Karena ada seorang berpantun, balas pantun. Di bangsa Arab lebih dari itu. Mereka menghafal syair-syair itu luar biasa. Sampai-sampai status sosial paling tinggi, lamun diurang kan, status sosial paling tinggi itu apa? Biasanya di kita pejabat ya, terus ustadz biasanya. Di masyarakat status sosialnya tinggi. Dosen meskipun gajinya kecil. Saya jadi dosen yang saya didium pada gaji dia. Asli. Pendidikan Indonesia itu miris. Dosen saja digajinya lebih besar operator MBG daripada dosen. Bayangkan. Operator MBG saudara saya gajinya 7 juta. Akuntan
akuntan MBG. Dosen gajinya 7 juta. Kira kumaha dosen 7 juta. Padahal dosen loh, sudah doktor. Pendidikan di Indonesia itu mahal. SIJ, S2 itu udah mahal. Di Gontor doktoral 100 juta, itu tuh termasuk murah. Doktoral. Tapi ketika lulus, ketika dia jadi dosen, nah itu kecil sekali pendapatannya. Kecuali dia misalnya ada jago nulis, penelitian, ngisi di mana-mana, karek, lumayan hidupnya. Kalau dosen biasa-biasa ngajar unggul, pulang ngajar pulang, benar-benar miris pendidikan di Indonesia. Itu dosen ya, belum guru ngaji kita. Guru ngaji mah yang digaji gitu. 50. Seikhlas. Makanya di sini itu bagus sekali gitu. Guru-guru itu diperhatikan kesejahteraannya. Nah itu ya. Jadi orang Arab itu status sosial yang paling tinggi adalah mereka yang bisa atau yang hafal berbagai macam syair. Jadi ayat tuh orang nu hafal lagu banyak itu terpandang di masyarakat ayat. Tuh ya. Kalau penyanyi karek, gitu. Penyanyi itu kan bukan hafal lagu, tapi suaranya halus. Di bangsa Arab yang hafal banyak syair itu adalah orang yang terpandang, orang yang sudah dipastikan dia kaya. Kenapa? Karena sering disewa oleh pejabat-pejabat untuk melanjutkan syair. Itu orang Arab, cinta sekali pada syair. Syair itu harus dihafal. Wa tawarikhi, dan juga sejarahnya. Jadi orang Arab itu hafal betul tentang sejarah apa yang terjadi di nenek moyang mereka. Jadi karena tidak bisa membaca menulis, mereka mengingat. Waqa'ihim wa ayyamihim, dan juga kejadian-kejadiannya, hari-harinya, ma'al ihati wa zakwati, berserta dengan keseluruhan dan juga ketajaman. Maksudnya, ya orang Arab itu selain hafalannya kuat, dia juga hafalannya itu menyeluruh. Biasanya kan ada orang ahli sejarah misalnya, dia hafal tahun-tahun. Orang Arab lebih itu, bukan hanya tahun, tapi per hari per kejadian. Saking hebatnya hafalannya. Nah itulah kenapa hadis itu cocok turun di Arab, karena hadis itu disampaikan lewat apa? Lewat mulut. Yang mulut itu pasti harus dihafal kan, bukan lewat tulisan. Kalau lewat tulisan bisa jadi berkasnya hilang hadisnya. Kalau lewat hafalan udah di sini, disebarkan pada yang lain, orang lain mau hafal juga. Nah itulah yang disebut dengan hebatnya takdir Allah menurunkan Rasul di Arab yang karakternya itu kuat hafalan, meskipun tidak bisa baca menulis. Oke, lanjut, Putra. Sa'adahum. Iya, walidalika. Kemana tuh sa'adahum? Atau mana? Atau iya, dilewat kan dia langsung. Walidalika kana sahabati. Sahabatu yahfaduna as-sunnata fi suduri sa'adahum ala dzalika umurun Ala dzalika umurin kan ada ala minha. Yang pertama al-amalu biha wa tatbiquha fi hayatihim amaliyati qala mujahidun. Qala mujahidun. Mujahida. Itu tadi benar. Mujahidu. Nah, mujahidu tidak ditanwin. Oh. Karena ini tidak boleh ditanwin. Mafa'ilu. Mujahidu, qala mujahidu. Enggak ada kan Imam Ahmadun? Enggak ada. Wahu Ahmadu. Mujahidu. Kunna ma'a ibnu Umar. Iya ma'a tuh. Oh ma'a bni Umar fi safarin. Famaro. Ya, famaro bimakani nin fahada ifiil. Oh, fahada anhu. Fasailu. Fasailu. Pasal. Iya, fiil majhul. Fiil madi majhul. Fasail.
Iya, kalau Fu'ila. ma'rufna sa'ala kan. Fu'ila. Nah, Fasu'ila lam. 5. Oh ya. 5 fa'alta. 5 fa'alta qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza fa fa'altu. Ya, dah. Oke, dari mana tadi? Dari sini ya. Walidzalika, dan oleh karena itu kana sahabatu, keadaan para sahabat yahfazuna sunnata, mereka menghafal sunnah fis sudur, di dalam hati. Ingat ya, hafalan itu bukan berada di otak di dalam Islam, tetapi di hati. Kenapa? Ini nanti ada jawabannya. Kenapa harus di hati? Sa'adahum, menolong mereka para sahabat ala dzalikal umur, untuk kegiatan tersebut, menghafal di dalam hati, menghafalkan sunnah. Yang pertama, nah ini alasannya, al amalu biha. Kenapa dihafalkan itu di dalam hati? Karena menghafal di dalam hati itu biasanya akan diamalkan. Menghafal di dalam otak itu ya sudah, menghafal usaha sebagai sesuatu yang bersifat kognitif. Saya menghafal, ya udah menghafal alamat, jadi hafal di alamat. Tapi berbeda dengan Al-Quran, itu bukan dihafal di sini, tapi diresapi, dihayati, diamalkan. Nah itu kenapa disebut di sini menghafal sunnah itu fis sudur, di dalam hati, gitu ya. Dan tradisi Islam itu selalu juga menyebut menghafal itu bukan fil aql, bukan. Al ilmu fi sudur la fi sutur. Ada peribahasa bahasa Arab. Ilmu itu ada dalam hafalan, ada dalam hati, bukan berada di dalam sutur, tulisan. Gitu ya. Itu pepatah bahasa Arab. Jadi dalam Islam menghafal itu bukan di sini, tapi dalam hati. Bukan sebatas usaha kognitif. Ya udah ngapalin Quran, misalnya buat imamin, ya udah imam, tapi sudah itu ditinggalin. Enggak, menghafal Quran itu bukan untuk tasmi saja, tapi menghafal Quran untuk dihafalkan, dihayati, diamalkan, diresapi. Makanya menghafalnya dalam hati. Itu ya. Al-amalu biha. Kenapa para sahabat itu menghafal sunnah? Ukur otaknya cemerlang, hafalannya hebat, cepat, kuat, ditambah beberapa hal-hal yang menyebabkan sunnah itu terjaga. Yang pertama, karena para sahabat itu mengamalkan sunnah. Sesuatu yang diamalkan biasanya dihafal atau tidak? Dihafal. Kalian ingat tidak tahun berapa kalian menghafalkan bacaan sholat? Rukanya ingat-ingat itu? SD kan alif. Kalian tidak pernah menghafalkan bacaan sholat sekarang, tapi karena sholat itu diamalkan, maka itu akan terus terhafal. Begitu juga sunnah. Karena sunnahnya itu diamalkan, otomatis hafal atau menurut sunnahnya. Apal, misalnya Nabi berkata apa, ketika sholat doanya apa, apal. Nah itu ya. Jadi yang pertama, bukan hanya otaknya hebat bangsa Arab itu ya, bukan hanya kuat hafalannya, tapi juga sunnah diamalkan. Wa tatbiquha fi hayatihim amaliyah, dan juga para sahabat menerapkannya. Tatbik itu menerapkan, fi hayatihim dalam kehidupan mereka, amaliyah, keseharian, secara amal ya, secara sehari-hari. Qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan, kunna ma'abni Umar fi safarin, kami bersama Ibnu Umar di dalam sebuah safar. Famarra bi makanin, kemudian lewat ke satu tempat. Fahada anhu, kemudian Ibnu Umar itu justru menyimpang gitu. Jadi kuduna lewat lurus gitu, tiba-tiba belok gitu, muter. Fasuila, ditanyakan. Nah ini gak tahu ya cetakannya, kalau 5 itu berarti artinya kenapa kamu melakukan ini. Kalau lam fa'alta berarti kamu tidak melakukan itu. Jadi terjemahnya gitu ya. Nanti dicek lagi ini 5 atau lam fa'alta. Kalau 5 ininya ada alif. Anggaplah di sini lam fa'alta, tadi seperti kata saya, lam fa'alta, kamu tidak melakukan itu, maksudnya itu kenapa harus lurus, kenapa tidak lurus gitu, kenapa kudu muter. Ibnu Umar mengatakan bagaimana?
Ra'aitu Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah SAW, fa'ala hada, melakukan ini. Fa'altu, maka aku melakukannya. Nah, ini menunjukkan bahwa keseharian Rasul itu dicontoh, diturut oleh para sahabat. Meskipun itu hal yang terlihat tidak penting. Jika abi, saya keluar dari masjid, lewat dia. Kalian ikut-ikutan lewat dia. Ketika ditanya, nah lewat itu, nah lewat dia. Bini kalusan lewat dia. Nah, kan itu penting gitu ya, maksudnya tidak terlalu signifikan, bukan perkara ibadah. Tapi karena saking sahabat itu cinta pada Rasul, nah naonnya diturutan. Rasul suatu ketika menuju sholat, tiba-tiba ngalungkan sendal. Jadi ke sholat kan, pakai sendal kan dulu di pasir sholatnya, dialungkan sendalnya. Para sahabatnya ikutan, alung-alung sendalnya, Pak dialung-alungkan sendalnya. Setelah sholat, Rasul bertanya, nah, sahabat, kalian kenapa ikut-ikutan ngalungkan sendal? Ya saya mencontoh Anda ngalungkan sendal ke sholat. Karena saya itu sendalnya ada kotoran. Jibril memberitahuku di sendal saya itu ada kotoran, makanya saya ngalungkan sendalnya karena tidak layak untuk dibawa sholat. Gitu. Nah seperti itu ya, itu sahabat. Jadi ke Rasulnya benar-benar mengikuti. Bayangkan ada orang yang seperti itu mungkin tidak kalau misalnya ucapan, perbuatan, persetujuannya terjaga. Mungkin karena apa yang dilakukan oleh Rasul itu diamalkan sehari-hari. Yang diamalkan teu kudu ngapalkeun ge apal gitu. Seperti surat Al-Kahfi. Di sini ada yang suka dengerin surat Al-Kahfi? Ada? Atau tong Al-Kahfi we. Qul huwallahu lah. Kalian pernah tuh ngapalkeun qul huwallahu? Betulnya, tapi nah betapa? Atau kieu doa setelah Al-Qur'an, setelah membaca Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an gitu ya. Pasti hafal di sini. Pernah tuh enggak aja ngapalkeun? Enggak pernah. Kalian beres Quran, baca Quran, tak pernah muka ujungnya baca apa. Kenapa? Karena teramalkan. Orang yang mengamalkan sesuatu pasti terbiasa untuk menghafalnya. Otomatis lah. Begitu juga hadis. Oke, yang lanjutnya. Oke, sampai dia ya, sampai tilu lah. Nah, sampai dia. Oke. Yang dua, al-mudzakarati fi eta tuh di awal kalimat. Al-mudzakaratu fi ma bainahum yaqulu Abdullah ibni Mas'udi Benar Mas'udin radhiyallahu anhu. Tudzakiru al-hadi tadzakaru jadi ma'ruf. tadzakaru Tafa'ala tadzakaru al-haditsu al-haditsa fa inna hayatahu mudzakaratihi. Ya ina. Ini isimnya berarti yang dibutuhkan apa? Ini inna khobar. Ini isimnya berarti butuhnya khobar. Kalau khobar inna berarti harokatnya marfu. Berarti fa inna hayatahu mudzakaratihi tuhu. Ini inna kan ada isim inna ya. Nah ini fa inna hayatahu mudzakaratuhu. Terjemahkan. Diterjemahkan cara untuk mengetahui ini khobar atau bukan. Caranya adalah gini, fa inna hayatu, sesungguhnya kehidupan dari hadis itu adalah, nah kalau sudah ada adalah berarti itu khobar. Paham ya? Fa inna hayatu, karena sesungguhnya hidupnya hadis itu adalah mudzakaratuhu, dengan mengulang-ulanginya. Gitu. Jadi pokoknya pas ayat kata adalah mirip khobar sebenarnya inna itu mirip mubtada khobar. Coba mubtada khobar. Huwa rasulun. Dia adalah rasul.
Coba pakai innahu rasulun, sesungguhnya dia adalah rasul. Itu. Mana isim innanya? Innahu, atau ganti nama deh. Asal khobarna, mubtada khobarna adalah Muhammadun Rasulu, gitu ya. Muhammad itu adalah Rasul. Pakai inna Muhammad dan Rasulun. Terjemahkan. Sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul. Sebenarnya sama. Ini kalau tidak ada inna berarti hayatuhu mudzakaratuhu. Kehidupannya itu adalah dengan mengulang-ulanginya. Pakai inna, maka sesungguhnya kehidupannya itu adalah dengan mengulang-ulanginya. Itu. Cara terjemahkannya mubtada khobar itu persis. Isim inna dan khobar inna itu persis mubtada khobar. Pakai adalah. Gitu. Kalau kelamaan kalau sudah belajar mah otomatis kudu gitu aja. Kudu adalah untuk pasti otomatis. Oke, teruskan. Wa yaqulu Ali bni Wa yaqulu Ali yubnu ini fa'il Ali yubnu Abi Thalib bin radhiyallahu anhu tazawaru wa aktsaru wa aktsaru dan perbanyaklah zikrul hadis fa in nakum ya inna in ini inna in lam taf'alu yandarisu al haditsu hadisu wa yaqulu Anas bin Malik yaqulu itu isi fi'il, berarti fi'il butuh kepada fa'il, pelaku. Berarti kalau pelaku itu marfu. Berarti kalau ada yaqulu tong milih lain. Wa yaqulu ana subnu. Wa yaqulu ana subnu maliki radhiyallahu anhu kunna nakunu inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam panasma'u minhu al hadithu faida al haditha faida kumna tadzakarnahu fima bainana hatta nahfaduhu Oke, terakhir ya. Alasan yang pertama tadi hadis itu diamalkan, jadi otomatis susah untuk hilang. Diamalkan selain diamalkan, hadis juga mudzakaratu fi ma bainahum. Kebiasaan sahabat itu adalah mudzakaro. Mudzakaro itu saling mengkoreksi, saling mengingatkan. Jadi koreksi. Ketika muncul satu hadis, maka sahabat itu saling mudzakaro, saling koreksi. Yaqulu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tadzakarul haditha, hendaklah kalian mengulang-ulang hadis, saling mengoreksi hadis. Fa inna hayatahu, karena sesungguhnya hadis itu bisa hidup, mudzakaratuhu, karena diulang-ulang. Tuh. Al-Quran itu akan hilang kalau tidak diulang-ulang, kalau tidak saling koreksi. Makanya ada setoran. Kalau misalnya tidak ada setoran, kalian libur 1 bulan ke baca Quran, begitu Quran. Ya. Nah, nanti kan libur ya. Jangan lupa tuh hafalannya yang sudah 1 juz, itu pakai tarawih. Kalau ngimaman eta gitu. Juz 30 tenan. Gitu. Wa yaqulu Ali bin Thalibin,
Ali bin Abi Thalib mengatakan, tazawaru, hendaklah kalian saling berkunjung. Jadi antar sahabat hendaklah saling bertamu, berkunjung. Wa aktsaru dzikrul hadis, dan hendaklah kalian banyak-banyak mengingat hadis. Kenapa? Fa innakum, karena sesungguhnya illam taf'alu, jika kalian tidak melakukan itu, tidak mengingat-ingat hadis, tidak saling berkunjung, yang dari sul hadis, hadis akan hilang. Itu. Jadi selain emang hafalan kuat, diamalkan sehari-hari, juga para sahabat saling mengingatkan untuk menghafal hadis bersama-sama, saling mengoreksi, gitu ya. Wa yaqulu Anas bin Malikin, Anas bin Malik mengatakan, kunna nakunu inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan kami ketika di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanasma'u minhul haditha, kami mendengar satu hadis, satu ucapan Rasul. Fa idza qumna, maka ketika kami berdiri untuk pergi, tadzakarnahu fi ma bainana hatta nafadu. Ketika kami pergi, kami saling menghafal satu sama lain, mengoreksi satu sama lain sehingga kami hafal hadis tersebut. Gitu ya. Itu kebiasaan para sahabat. Yang pertama, memang bakatnya ada menghafal, lingkungannya memang lingkungan menghafal. Seperti ini ya, anak-anak bakatnya sudah ada menghafal, lingkungan hafid. Kemudian hafalan Qur'annya diamalkan. Selain diamalkan, saling koreksi deh. Wah, tuh pasti jadi itu hafid biasanya. Karena lingkungan mendukung, bakat ada, kemudian diamalkan sehari-hari dan saling mengoreksi satu sama lain, suportif gitu ya. Melihat yang satu ngapalkeun mah orang teu ngapalkeun, ini ngapaksa gitu. Lama-kelamaan jadi bagus itu lingkungannya. Nah, itulah yang terjadi pada hadis. Makanya tidak aneh hadis bisa terjaga meskipun sudah 1400 tahun. Secara logika manusia memang mustahil, tapi melihat hal ini tentu sama sekali tidak mustahil. Oke, itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan. Jadi kesimpulannya seperti itu. Besok atau nanti minggu depan kita akan melanjutkan tentang kenapa hadis itu tidak ditulis. Ini sedikit saja ya pengantar ya. Nah, hadis itu ditulis di Al-Quran. Quran kan ada suhuf, ada lembaran Al-Quran yang nanti dikumpulkan di siapa? Al-Quran itu nanti ada lembaran yang nanti dikumpulkan di siapa? Sebelum ke Utsman itu siapa? Hafsah. Berarti Al-Quran ditulis. Kenapa hadis tidak ditulis? Nah, ini nanti alasannya ada di sini. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi ya, mengingatkan nanti artikelnya diperbaiki minggu depan. Munggara minggu ini Ustaz Ahmad mau diedit dulu, terus minggu depannya 2 minggu lagi atau seminggu lagi Munggara, nanti kedepannya dilihat siapa yang minim koreksi. Jadi banyak ini koreksian nanti saya kembalikan. Oke, saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eta artikelnya teh sadi anggo baju.